Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firdaus Kurniawan dengan NIM 1513620066 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2020. Dan perkenalkan juga dosen pengampu mata kuliah Fisika 2, yaitu Ibu Arum Setiawati, MT. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian, subbab, usaha energi, dan GGL. Pada gambar 27 strip 1, memperlihatkan suatu peranti GGL, atau anggaplah suatu baterai yang merupakan bagian dari suatu rangkaian sederhana, dengan resistansi tunggal R. Peranti GGL ini menjaga salah satu dari terminal-terminalnya, atau yang disebut terminal positif, dan sering diberi simbol plus. Pada potensial listrik yang lebih tinggi daripada terminal lainnya, atau yang disebut terminal negatif, dan diberi simbol min. GGL dari peranti dapat kita tampilkan sebagai anak panah yang arahnya menunjukkan dari terminal negatif menuju terminal positif seperti pada gambar 27 strip 1. Ada lingkaran kecil pada ekor dari panah GGL untuk membedakannya dari panah arah arus. Ketika peranti GGL tidak terhubung ke rangkaian, tidak terjadi reaksi di dalam peranti yang bisa menimbulkan aliran neto pembawa muatan di dalamnya. Akan tetapi, ketika peranti terhubung ke rangkaian seperti pada gambar 27 strip 1, reaksi kimia di dalamnya menimbulkan aliran neto pembawa muatan positif dari terminal negatif ke terminal positif. Searah dengan panah GGL, aliran ini adalah bagian dari arah yang terbentuk dalam rangkaian pada arah yang sama itu, atau searah jarum jam pada gambar 27 strip 1. Sekarang, mari kita analisis rangkaian pada gambar 27 strip 1 dari suatu pandang transfer usaha dan transfer energi. Pada sembarang interval waktu dt, suatu muatan dq bergerak melewati sembarang penampang melintang dari rangkaian ini, seperti misalnya AA inverse. Muatan sejumlah ini pasti memasuki peranti GGL pada ujung berpotensial rendah dan keluar pada ujung potensi tinggi dari peranti ini. Peranti harus melakukan suatu usaha sebesar dW pada muatan dq agar muatan bergerak seperti ini. Kita mendefinisikan GGL dari peranti GGL berdasarkan usaha ini didapatkan rumus C sama dengan dW per dq. Dalam kalimat, GGL dari suatu peranti GGL adalah usaha per satuan muatan yang dilakukan peranti tersebut untuk menggerakkan muatan dari terminal potensial rendah ke terminal potensial tinggi. Ketika suatu peranti GGL terhubung ke suatu rangkaian, peranti ini mentransfer energi ke pembawa-pembawa muatan yang melaluinya. Energi ini kemudian bisa ditransfer dari pembawa muatan ke peranti lain pada rangkaian. Sebagai contoh, untuk menyalakan sebuah bohlam. Gambar 27 strip 2A memperlihatkan sebuah rangkaian dengan dua baterai isi ulang atau penyimpanan ideal A dan B, resistansi R, dan motor listrik M yang bisa mengangkat benda dengan menggunakan energi yang diperolehnya dari pembawa-pembawa muatan di dalam rangkaian. Perhatikan gambar 27 strip 2A bahwa kedua baterai dihubungkan agar keduanya cenderung mengalirkan muatan pada rangkaian dengan arah yang berlawanan. Arah sebenarnya dari arus di dalam rangkaian ditentukan oleh baterai yang GGL-nya lebih besar, yang ternyata adalah baterai B, sehingga energi kimia di dalam baterai B akan berkurang seiring ditransfernya energi ke pembawa-pembawa muatan yang melaluinya. Namun, energi kimia di dalam baterai A akan bertambah karena arus di dalamnya akan bergerak dari terminal positif ke terminal negatif. Jadi, baterai B mengisi baterai A dengan muatan
B juga menyediakan energi untuk motor M dan energi yang didisipasikan oleh resistansi R. Terima kasih dan semoga bermanfaat.